warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aufatinisa Salsabila. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak pentingnya sistem pernafasan pada manusia? Dalam pernafasan itu sangat penting karena di dalamnya terjadi proses pembakaran senyawa organik dalam sel agar makhluk hidup tersebut dapat memperoleh energi. Bagaimana sih proses terjadinya pernafasan pada manusia? Namun sebelum itu mari kita ketahui dulu organ-organ apa saja sih yang diperlukan pada sistem pernafasan. Organ pada pernafasan manusia yaitu hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya adalah proses dalam pernafasan manusia. Dapat kita lihat udara pertama kali masuk dalam rongga hidung. Dalam rongga hidung terdiri dari rambut-rambut hidung, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung ini berfungsi sebagai alat untuk menyaring debu-debu yang ikut masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Begitu juga dengan selaput lendir berfungsi sebagai pelekat debu atau kotoran yang masuk ke hidung dan juga menjaga agar hidung tetap lembab. Nah, pada indera pembau ini berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan, serta konka ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan melalui faring. Faring ini adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut kerongkongan dan hidung tenggorokan. Selanjutnya kita akan bertemu epiglotis. Epiglotis ini merupakan tulang rawan yang sangat tipis yang menutup pangkal tenggorokan pada waktu menelan. Katup akan terbuka ketika kita berbicara atau bernafas. Nah, jika kita makan sambil berbicara, biasanya kita akan tersedak. Selanjutnya, udara akan melalui batang tenggorokan atau trakea. Trakea ini merupakan tabung atau pipa tempat keluar masuknya udara. Pada trakea lanjut dengan cabang tenggorokan atau disebut bronkus. Bronkus ini merupakan cabang tenggorokan yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Sama seperti trakea, bronkus juga tersusun dari tulang-tulang rawan. Hanya saja bentuk bronkus lebih kecil jika dibandingkan dengan trakea. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, yaitu berselang-seling antara tulang dan otot. Setelah bronkus, kita akan melalui anak cabang tenggorokan atau bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi untuk menghubungkan bronkus dengan alveolus. Nah, kita sampai pada ujung bronkiolus. Di bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil berisi udara yang disebut alveolus. Alveolus ini berfungsi untuk terjadinya proses pertukaran gas oksigen dengan gas sisa metabolisme. Selanjutnya, mari kita lihat macam-macam dari pernafasan manusia. Pernafasan manusia terdiri dari dua macam, yaitu pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, kita akan membahas pernafasan dada. Mekanisme pada pernafasan dada yaitu saat inspirasinya otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, maka udara luar yang kaya oksigen masuk. Lalu, pada ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Akibatnya, tulang rusuk dan rongga dada menjadi kecil. Tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida pun keluar. Nah, dapat kita lihat saat kita mengambil nafas, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Sebaliknya, jika kita mengeluarkan nafas, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk pun turun. Selanjutnya, mekanisme pada pernafasan perut. Nah, di sini pada inspirasinya diafragma berkontraksi sehingga menjadi datar. Akibatnya rongga dada membesar dan oksigen dari luar membanjiri rongga dada. Lalu, saat ekspirasinya diafragma berelaksasi sehingga kembali mengembang. Akibatnya rongga dada mengecil dan karbon dioksida dihembuskan keluar dari tubuh. Saat kita melakukan pernafasan perut, dapat dilihat
Saat mengeluarkan udara, diafragma naik atau berelaksasi. Nah, adik-adik, selanjutnya dalam paru-paru terdapat jenis kapasitasnya. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi. Kapasitas ini merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang saat mulai ekspirasi normal dan mengembangnya paru-paru sampai jumlahnya maksimum. Nah, jumlahnya itu sekitar 3.500 ml. Selanjutnya, kapasitas residu fungsional, yaitu sama dengan volume cadangan. Besarnya kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal, kira-kira 2.500 ml. Lalu, kapasitas vital. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum. Nah, sebanyak-banyaknya akan mengeluarkan 4.500 mili. Lalu, kapasitas total paru-paru adalah 6.000 ml. Selain itu, terdapat macam-macam volume dalam paru-paru. Yang pertama adalah volume tidal. Volume ini adalah volume udara yang masuk atau keluar dari hidung sewaktu bernafas dalam keadaan istirahat, sebanyak 500 cc. Lalu, volume cadangan ekspirasi atau suplemen, yaitu volume udara ekspirasi yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal, kira-kira 1250 cc. Lalu, volume cadangan inspirasi atau komplemen, yaitu volume udara inspirasi yang masih dapat dihirup setelah inspirasi normal, ialah 300 cc. Lalu, kapasitas vital, yaitu jumlah volume suplemen, volume tidal, dan volume komplemen, atau sama dengan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam sekali ekspirasi setelah inspirasi maksimal. Volumenya adalah 4.750 cc. Nah, yang terakhir adalah volume residu. Volume residu ini berjumlah 1.200 cc. Meskipun kita melakukan ekspirasi semaksimal mungkin, pasti bakal terdapat sisa udara dalam paru-paru yang tidak dapat dikeluarkan dengan ekspirasi biasa. Volume udara sisa ini disebut dengan volume residu. Udara volume residu hanya dapat dikeluarkan bila dada kita tertindas dengan stump wall. Untuk selanjutnya adalah gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah penyakit ISPA. ISPA ini disebabkan oleh virus dan bakteri. Tertularnya virus dan bakteri penyebab penyakit ini atau infeksi pernafasan ini dengan mudah melalui kontak langsung atau bisa juga melalui mata, mulut, dan hidung. Virus penyebab penyakit ISPA ini disebut rhinovirus dan coronavirus. Nah, yang paling rentan terpapar penyakit ini adalah kalangan anak-anak dan lansia karena sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi. Kedua adalah penyakit asma. Penyakit ini merupakan sebuah kelainan penyumbatan pada saluran pernafasan yang disebabkan adanya alergi pada sesuatu seperti debu, bulu, rambut, dan masih banyak lainnya. Asma dapat didefinisikan sebagai gangguan pada selaput pipa udara yang menyalurkan udara ke paru-paru. Selanjutnya, influenza atau flu merupakan sebuah penyakit infeksi akut saluran pernafasan yang ditandai adanya rasa demam, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai dengan pilek, sakit tenggorokan, serta batuk yang tidak berdahak. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2-7 hari dan biasanya tidak perlu penanganan yang sangat intensif karena influenza ini termasuk penyakit yang cukup sering menyerang sistem pernafasan manusia di seluruh dunia. Penyebab penyakit ini adalah karena virus RNA dari keluarga Orthomyxoviridae. Lalu selanjutnya bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada selaput lendir dari saluran bronkial. Faktor penyebab umumnya karena bakteri, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang kurang sehat, serta memiliki asam lambung. Lalu tuberkulosis atau TBC
merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Myxobacterium tuberculosis yang membuat bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil, sehingga proses difusi oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus, di mana jika hal itu terus meluas akan membuat pernafasan penderita terengah-engah. Yang terakhir merupakan kanker paru-paru, merupakan salah satu penyakit berbahaya di mana sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Kebiasaan merokok adalah salah satu pemicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan pada paru-paru. Nah, itu dia macam-macam dari gangguan atau penyakit paru-paru. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan paru-paru. Untuk saat ini, jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan saat keluar rumah dan jangan lupa untuk mencuci tangan setiap hari. Nah, itu dia materi dari sistem respirasi. Semoga adik-adik menjadi paham mengenai sistem respirasi. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan kumpulkan di e-learning kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.